Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Chandra Kurniawan dari kelas SD 24C dengan NIM 240641074. Di sini saya akan membahas materi terkait konsep bahasa dan sastra Indonesia. Materi yang akan kita bahas ada 3, yaitu yang pertama ada materi tentang bahasa, terus yang kedua ada sintaksis, dan yang ketiga ada kata baku dan tidak baku. Materi pertama yaitu bahasa. Bahasa adalah sistem komunikasi yang kompleks dan dinamis, yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa dapat berupa lisan, tulisan, ataupun isyarat. Dan bahasa memiliki berbagai bentuk serta struktur yang berbeda di seluruh dunia. Tentunya, bahasa memiliki fungsi dan sifat bahasa. Bahasa memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Salah satu fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Melalui bahasa, individu dapat menyampaikan informasi, ide, dan perasaan mereka kepada orang lain. Fungsi ini mencakup komunikasi lisan, seperti percakapan sehari-hari, serta komunikasi tulisan, seperti surat, email, dan media sosial. Bahasa memiliki beberapa sifat yang mendasar yang membedakannya dari bentuk komunikasi lainnya. Salah satu sifat utama bahasa adalah sistematis. Bahasa memiliki aturan dan struktur yang teratur, seperti tata bahasa, kosakata, dan fonologi, yang memungkinkan individu untuk menyusun kalimat dan menyampaikannya dengan makna yang jelas. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu saja, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, ide, dan perasaan. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang, etnis, dan budaya untuk berinteraksi dan memahami satu sama lain. Fungsi bahasa nasional. Dalam konteks Indonesia, misalnya bahasa Indonesia berfungsi sebagai lingua franca yang memungkinkan orang dari berbagai latar belakang, etnis, dan daerah untuk berkomunikasi secara efektif. Pemerolehan bahasa. Proses di mana individu belajar dan menguasai bahasa. Proses ini dimulai sejak usia dini, ketika anak-anak mulai mendengarkan dan meniru suara serta kata-kata yang mereka dengar di lingkungan sekitar. Materi yang kedua yaitu sintaksis. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani yang merupakan sun dan tatein, yang artinya mengatur bersama-sama. Sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang membicarakan masalah seluk-beluk kalimat, klausa, dan frasa. Kalimat merupakan tataran paling tinggi yang di dalamnya bisa terbentuk atas klausa dan frasa. Tentunya sintaksis memiliki fungsi, kategori, dan perannya. Fungsi sintaksis adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa. Dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam ujaran atau klausa. Jenis fungsi sintaksis yang umum diakui adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kategori sintaksis adalah jenis atau tipe kata atau frasa yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Kategori sintaksis tersebut berkenaan dengan istilah nomina, verba, adjektiva, adverbia, numeralia, preposisi, konjungsi, dan pronomina. Peran sintaksis adalah makna semantis tertentu yang mengisi fungsi sintaksis. Peran tersebut mencakup makna semantis, yaitu aktif, pasif, statif, posesif, pelaku, penerima, dan lain-lain.
Alat-alat sintaksis ini meliputi: yang pertama ada urutan kata, merupakan kata yang bisa dipindahkan selama maknanya masih sesuai. Yang kedua ada bentuk kata, terdapat imbuhan kata depan dan partikel penting untuk memastikan kalimat dapat dimengerti dengan benar. Yang ketiga ada intonasi, merupakan naik turunnya nada yang berperan penting dalam membedakan jenis satuan bahasa seperti kata, prasakata, dan kalimat. Wilayah kajian sintaksis diantaranya prasa, klausa, dan kalimat. Saya akan membahas tentang prasa terlebih dahulu. Prasa merupakan gabungan dua kata yang memiliki makna dan unsur yang sama. Prasa tidak memiliki arti yang lengkap atau hanya separuh. Untuk dapat mengungkapkan makna yang utuh, prasa harus digabungkan unsur lain, sehingga berujung menjadi sebuah klausa atau kalimat. Wujud prasa yang pertama ada prasa verbal, yang kedua ada prasa nominal, yang ketiga ada prasa adjektifal, yang keempat ada prasa numeral, yang kelima ada prasa proposisional. Selanjutnya yang kedua yaitu klausa. Anggota kata yang digunakan untuk menjadi suatu kalimat, meskipun sudah memiliki objek dan predikat sebagai unsur terkecil, klausa belum mempunyai makna yang jelas dan informasi yang lengkap. Wilayah kajian sintaksis yang ketiga ada kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari kata-kata yang tersusun secara sistematis untuk menyampaikan informasi, makna, dan gagasan. Jenis-jenis kalimat yang pertama ada kalimat tunggal, merupakan suatu kalimat yang hanya memiliki satu pola kalimat saja, yaitu hanya mempunyai satu subjek dan predikat. Yang kedua ada kalimat majemuk, merupakan suatu kalimat yang memiliki dua buah pola kalimat atau lebih. Yang ketiga ada kalimat berita atau kalimat deklaratif, adalah kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan. Yang keempat ada kalimat tanya atau kalimat interrogatif, adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau meminta informasi dari orang lain. Yang kelima ada kalimat langsung, adalah kalimat yang disampaikan seseorang tanpa adanya perantara. Yang keenam ada kalimat tidak langsung, adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan yang diucapkan oleh orang lain. Yang ketujuh ada kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang unsur subjeknya melakukan tindakan. Adapun ciri-ciri yang dapat dikenali dari kalimat aktif, yaitu memiliki imbuhan me atau ber, dan memiliki pola kalimat s, p, o, atau s, p, o, dan k. Materi yang ketiga adalah kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang berlaku, digunakan dalam situasi formal, seperti di sekolah, dalam surat resmi, atau dalam tulisan akademis. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dan tidak selalu sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Kata tidak baku umumnya digunakan dalam situasi informal. Selanjutnya ada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. KBBI adalah kamus resmi bahasa Indonesia yang berisi kata-kata baku dan definisinya. Kamus ini sering dijadikan referensi utama dalam menentukan kata baku dan tidak baku dalam penulisan dan percakapan formal. Adapun ciri-ciri kata baku dan tidak baku. Ciri-ciri kata baku adalah kalimat yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing, digunakan dalam tulisan dan pembicaraan formal. Dan ciri-ciri kata tidak baku adalah kalimat sederhana dan tidak lengkap yang penggunaan katanya yang santai atau yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing.
Terima kasih. Jika kalian suka dengan pembahasan materi kita kali ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.